pernah ku sesali, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Halo teman-teman, shalom dari kami. Selamat Kembali. pagi, selamat siang, Iya. selamat sore, selamat malam. Ketemu Selamat lagi semua. dengan kami 5 roti 2 ikan. Dari sedikit Jadi banyak. Yes, dari sedikit Buahnya. jadi buahnya. Amin. Apa kabar saudara? Karena Yesus yang melipat kali Amin. Udah, apa kabar saudara? Baik. Luar biasa. Pak David, Pak aku David, ya tetap merdeka saudara. Dalam Tuhan dia tetap merdeka gitu ya. Oke. Puji Tuhan. Minggu-minggu ini saudara, apa yang sedang saudara alami, tenang aja. Tuhan mengerti. Tenang aja. Tuhan peduli, dia ada dan akan selalu ada ya, akan terus ada. akan terus Setiap ada, masa, setiap akan momen terus akan ada. terus ada. Oke, waktu ini kita akan bahas tentang apa lagi Pak? Tentang apa ya? Tentang apa ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu dong, mau tahu banget. Ya. Ya saudara, kesempatan kali ini kita akan bahas tentang penderitaan. Jangan mikir nggak enak dulu ya. Lagi-lagi kok menderita lagi gitu kan ya. Ini kok ngomong yang nggak enak terus enggak saudara. Tapi ini benar-benar satu rema yang kami dapatin. Saya juga ketika ngerenungin ini, judulnya 3 kata, bermegah yang pertama, dalam yang kedua, yang ketiga penderitaan. Bermegah dalam penderitaan. Jadi ternyata itu satu hal yang mungkin ya, sangat mungkin, dan Sangat itu mungkin. bisa kita alami. Ya. Ya. Dalam penderitaan, Bisa tapi kita apa? bermegah. Bermegah itu sangat Haleluya. luar biasa. Itu luar biasa. Nggak ada lagi kalau nggak dalam nama Yesus itu saudara. Nggak ada lagi kalau nggak di Alkitab bisa bermegah ketika kita Dalam menderita. penderitaan. Oke, Wow. Ayatnya dari Roma saudara. Roma di ayatnya yang ketiga. Roma 5 ayatnya yang ketiga. Kalau saya baca deh dari ayat yang 1 ya. Kalau sudah ada Alkitab, ada gadget boleh baca 1 sampai 3 aja saudara. Sorry, ini saya ganti dulu BIMK. Ini terjemahan barunya seperti ini. Kalau perikopnya hasil pembenaran. Ya, ayat yang pertama dibilang begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada masalah, ini luar biasa. Ayat 2 dikatakan oleh Dia kita juga beroleh
jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu saja loh. Bukan hanya damai sejahtera tadi ya. Bukan hanya kita Nggak bisa berhenti bermegah sampai ya. situ. Bukan hanya kita bisa berharap, tadi itu dibilang nggak hanya kita bisa menerima kemuliaan Allah, tidak hanya bermegah untuk itu saja. Tapi ayat yang ketiga dibilang dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow, kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu. Nah ini loh luar biasanya. Ada alasannya. Kayaknya ada Kenapa? clue-nya. Yes, betul. Ada alasannya karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan bla 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 bla. Saudara bisa selesaikan satu perikop ini luar biasa. Jadi ini tema kita, Pak. Bermegah dalam penderitaan. Jadi ngesok dikit gitu, agak sok dikit dalam penderitaan, agak songong dikit. Kadang kalau penderita gitu kan wah ngenes gitu enggak, tapi kita harus ternyata dalam Tuhan tuh bisa bermegah dalam penderitaan. Nah kira-kira gimana? Nah sekarang penderitaannya penderitaan yang seperti apa dulu? Iya betul, penderitaan, Oke. penderitaan kenapa gitu ya? Nah, penderitaan mungkin ya. kenapa? Penderitaan karena kesalahan kita, penderitaan karena Kebodohan kita kebodohan gitu kita, atau penderitaan yang lain ini? Ini pastinya menurut saya ya. Ini Ya, kalau menurut- ini kan udah menurut Ibu. iya menurut Ibu. Gaya banget. Menurut Ibu? Perikopnya di sini kan hasil pembenaran Hasil gitu ya. pembenaran. Hasil pembenaran. Nah, Jadi itu ya karena Berarti sebelumnya karena salah ya. Kristus. menderita karena Kristus, Menderita karena dalam Kristus. kebenaran loh ya. Menderita dalam kebenaran. Benar. Kalau menderita di luar kebenaran ya Kalau menderita karena kesalahanku, karena dosa-dosaku, Itu konsekuensi ya. konsekuensinya ada. Resiko, Pak. Resiko. Nih, karena dasarnya dulu hasil pembenaran, hasil pembenaran. Oke, lanjut. lanjut. Iya. Mau dilanjut bagaimana? Oke, setiap kita pasti pernah menderita dan penderitaan kita pasti masing-masing berbeda gitu ya. Pak Aku David punya model penderitaannya sendiri bagaimana dia harus menderita. Bu Veronica juga. Dia menderita tanya apa dulu enggak? mau jawab nggak dia? Menderita enggak lo? Menderita. Biasa aja. Oh biasa Keren aja. ini, keren ini, memang keren ini. Bisa jadi suro tauladan. Kalau cewek suri tauladan ini suro tauladan. Luar biasa saudara. Jadi masing-masing kita ini kalau menurut saya penderitaannya itu beda-beda gitu ya. Dan yang luar biasa adalah Tuhan itu ngerti kamu bisa menderita sampai bagaimana gitu. Batas maksimalmu itu Tuhan ngerti gitu. Ya. Betul? Mau di Gimana, Be? Tidak melebihi kekuatan ya. tidak Tidak melebihi melebihi kekuatan. kekuatan. Itulah Tuhan Tidak yang bisa. melebihi kekuatan dan Karena ngikut Yesus itu pikul salib loh. Itu menderita loh. iya, Tuhan aja mau menderita. Siapalah kita ini? Kok tambah kita ya? menolak penderitaan. Jadi kadang-kala dulu ketika saya belum, ini share pribadi ya, ketika saya belum punya pemahaman yang seperti sekarang ya. Sekarang masih banyak kurangnya juga saudara. Tapi Terus belajar. Ya, ketika dulu belum memiliki pemahaman yang benar, itu ketika penderitaan datang, sesuatu yang nggak enak datang, itu langsung kita pinginnya cepet-cepet pergi gitu dari hidup Tolak. kita, langsung tolak gitu. Aku tolak kamu, pergi kamu dalam nama Yesus, pakai bawa-bawa nama Tuhan, tapi nggak pergi-pergi juga gitu. Doa Bahkan puasa, sampai terus kemudian tengking-tengking. tengking-tengking gitu ya kan, bahkan menengking banyak hal, tapi Kalau cuma itu nggak masalah ya. Tapi kalau tambah mengasihani diri sendiri. nah itu ya itu juga Iya malah, kan, malah bahaya. mengasihani itu tambah bahaya. Mending masih itu, tapi itu pun masih belum benar. Iya, Gitu ya. Jadi setiap proses, setiap track yang Tuhan sediakan, baik itu yang gampang, yang sedang, atau yang paling menderita, yang paling susah, paling sukar bagi kita, itu sudah ada tracknya masing-masing, harus kita Harus jalani dilewati satu-satu. ya. Karena itu ada poinnya, ada nilainya, ada value-nya buat kita jadi lebih Dewasa. baik, jadi dewasa. bertambah dalam kedewasaan. Bertema dalam kedewasaan ya. Iya. Karena itu tadi kan ujungnya bertekun. Iya. Ujungnya kan bertekun kan. So sebenarnya penderitaan ini kesempatan ya sebenarnya ya. Iya. Kalau kita mau merenung sebentar saudara, ketika penderitaan itu datang pasti penderitaan yang memang kan Tuhan ngomong pikul lakuk
yang aku pasang, pasang dan bebanku pun ringan. Jadi kalau kita berpikir bahwa ikut Tuhan tidak ada beban, itu salah besar. Akan ada beban, tapi beban yang dari Tuhan itu justru Tuhan bilang itu ringan dan mendatangkan sukacita. Dan Tuhan ngomong belajarlah sama aku, belajarlah padaku karena aku lemah lembut, kan dibilang Tuhan itu lemah lembut, ya ampun, bersyukur banget ya. Punya Tuhan yang saat kita nggak ngerti-ngerti, ditanya terus dan terus itu dia tetap mau jawab loh saudara. Jadi dalam penderitaan saudara jangan pernah berhenti bertanya, tapi tanya yang benar ya, jangan tanya yang sudah tahu salah, minta pembenaran ya, ini repot ya. Karena Tuhan lemah lembut ngadepin yang salah paham terus kayak model kayak aku gini, salah paham gitu. Tapi masih panjang sabar penuh dengan kelembutan, itulah Tuhan kita. Itu salah satu cirinya Tuhan ya. Iya. Okay. Dalam penderitaan kita Tuhan tuh nggak akan pernah lelah sudah ngajarin kita sampai kita benar-benar ngerti sebenarnya maksud penderitaan ini menimbul untuk apa sih? Tujuannya untuk apa sih gitu loh. Buat kita pasti ada maksud. Jadi di balik segala penderitaan yang dari Tuhan yang Tuhan beban yang Tuhan izinkan memang kita pikul, kuk yang memang Tuhan izinkan kita pikul. Coba cari maksudnya. Jangan cari tahu kapan waktunya itu harus selesai dan kapan harus tidak kita pikul lagi, karena ya itu tadi balik lagi bahwa saya merenung gitu ketika dulu menolak segala macam penderitaan. Ketika saya lihat salib dan siapa yang ada di situ, yang tergantung di situ, saya jadi mikir, saya jadi tambah sadar ketika waktu berlalu bahwa Tuhan aja mau memikul, menerima contoh penderitaan seperti itu ya Tuhan. Sampai selesai. Jadi penderitaan itu ada maksud, ada tujuan. Ya, ada goalnya gitu lah. Sampai selesai, makanya jangan berpindah dulu. Jangan ganti channelnya dulu. Nah, betul. On di situ dulu, selesai baru kita akan dapatkan banyak hal. Kan seperti diperas, diuji sampai keluar sarinya dan jadi emas murni yang teruji. Emas murni yang teruji. Dan dalam penderitaan kita saudara itu coba deh lihat. Saya kalau lagi ngerenung gitu, saya renungin kematian Tuhan, kesengsaraan Tuhan itu kalau dia nggak menderita, nggak sengsara, kita tidak akan ada di sini. Saudara nggak akan ada di sana, berdiri di track saudara masing-masing. Kita bisa sampai seperti ini itu semua karena yang namanya penderitaan. Satu orang, satu orang yang bersedia menderita untuk kita semua. Jadi ayo, saya bahkan sering kali ketika saya lemah itu saya nanemin terus dalam batin, dalam pikiran saya bahwa ayo, kalau memang toh kamu harus menderita kapanpun periodenya, masanya mau berapa lama, udah terima, jalani dengan kepala yang tegak, dengan hati yang lapang gitu ya, bahwa memang ini porsiku. Dan dengan penderitaan kita itu seringkali pasti penderitaan kita tuh akan menyelamatkan banyak orang loh saudara. Berdampak sama seperti Tuhan. Penderitaan kita, kesusahan kita, bahkan kematian Lazarus bisa menghidupkan orang-orang di luar sana. Kesakitan kita bisa menyembuhkan orang lain di luar sana. Struggle-nya kita dengan hal yang kita alami, kesukaran, kesusahan gitu ya, itu bisa membuat jalan keluar buat orang lain di luar sana. Jadi tetap nikmati, enjoy di sana, tetap berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Toh sekalipun kesukaran, penderitaan itu seandainya karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, karena dosa kita, sebenarnya nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, bukan karena kita melegalkan itu, enggak. Tetapi Tuhan juga bisa pakai itu. Tuhan bisa bekerja, berkarya melalui kesalahan-kesalahan, kesakitan-kesakitan yang kita akibatkan dari diri kita sendiri. Saat kita datang kepada Tuhan, membawanya kepada Tuhan, itu bisa mengubahkan. Karena pasti ada tujuannya. Satu orang menderita untuk semua. Untuk banyak orang. Karena Yesus menderita satu orang untuk semuanya. Untuk keselamatan semua orang, untuk kesembuhan semua orang. Ada kalimat yang tiba-tiba terbersih dalam pikiran saya tuh, jangan lagi takut menderita. Jangan lagi takut menderita. Jadi itu juga bicara masalah nggak boleh lagi trauma gitu. Jok jangan-jangan nanti kalau aku ini jangan-jangan, enggak saudara. Tetap
ambil langkah, ambil keputusan, ambil sekalipun mungkin kadangkala ada waktu kadang memang Tuhan itu tidak berbicara, dia diem, dan kita saat itu kita di persimpangan, kita mesti ngapain ya, mesti ngapain yang mana, nanti kalau aku pilih sini jangan-jangan nanti ujungnya penderitaan gitu kan, atau mungkin yang mana yang bahagia, kadang kita kan pastilah naluri manusia tuh mencari yang mana yang mendatangkan kebaikan yang gampang, gitu kan ya, cari yang oke gitu kan, cari yang gak menyusahkan, itu naluri manusia. Sekalipun toh Tuhan gak ngomong jangan takut mengambil keputusan, tapi tetap berada dalam posisi untuk dekat dengan Tuhan, dan apapun yang terjadi seringkali Tuhan mau ngajarin banyak hal di depan situ. Ya. Ketika dia tidak berbicara, dalam proses kita menuju goal selanjutnya itu akan ada begitu banyak hal yang Tuhan akan bukakan sama saudara sama saya. Jadi jangan takut untuk melangkah, jangan takut, jangan nanti ujungnya penderitaan lagi. Ya Kristus aja mau menderita kok, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Bisa melewati bersama dengan Tuhan gitu ya. Kamu juga nggak apa-apa loh menderita selama masih bersamaku. Lanjut. Kita geleng-geleng. Nanti kapan-kapan ada soulmate-nya masing-masing. Jadi bisa gombal-gombal. Oke. Gimana, Fe? Dari penderitaan atau pergumulan yang kita hadapi, kita itu seperti tadi ya, mungkin kita nggak lanjutkan, tapi kan di situ disampaikan di ayatnya ada menimbulkan ketekunan. Jadi ada proses pembelajaran yang kita alami. Dari ketekunan akhirnya jadi tahan uji. Tahan uji. Dan itu Tuhan mempersiapkan kita sampai akhirnya kita bisa menjadi saksi juga. Jadi dari setiap penderitaan atau pergumulan yang kita alami, kita berproses, Tuhan kuatkan kita, Tuhan siapkan kita untuk juga bisa jadi berkat buat yang lainnya. Oke. Jadi saksinya Tuhan. Kepingin keluar dari situ gak masalah, tapi yang penting kita ngerti ada apa di balik itu, ada pelajaran apa yang kita dapatkan saat kita melalui itu. Kita akan bawa apa ya setelah ini pada musim berikutnya. Karena setiap musim, setiap periode ada kesukarannya masing-masing, ada peritaannya masing-masing. Nah pada saat kita keluar dari ini, kita sudah menang dalam hal apa ini? Begitu kita masuk pada next level lagi, kita akan jadi lebih kuat lagi. Ya, saya diberkati juga ayat ini luar biasa. Yang tadi Vero sampaikan itu benar banget, itu perlu kita garis bawahi, kita ingat sama-sama bahwa karena dia bilang di Roma pasal 5 ditulis bahwa karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi pastikan setiap kita ini tahu dulu ya, harus tahu loh bahwa kesengsaraan itu, penderitaan itu pada akhirnya itu akan menimbulkan ketekunan. Tekun itu berarti nggak bisa cuman sekali ya. Kadang-kadang nggak bisa cuman sekali. Betul memang. Harus berproses di dalam situ sampai akhirnya. Tekun itu ya terus melakukan sampai batas yang nggak tahu gitu ya. Pokoknya terus melakukan hal yang sama dan itu hal yang benar ya saudara. Dilakukan berulang-ulang dan setelah ketekunan itu dibilang dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Nah kadang-kadang kita mau tahan ujinya langsung itu tanpa melewati tanpa melewati ketekunannya. Saya jadi ingat ya, orang latihan nih kayak binaragawan gitu ya. Nggak bisa kan langsung punya otot nih ya. Kayak aku David ini yang berotot seperti ini nggak bisa. Harus dilatih dulu. Latih ngelewatin prosesnya, dia harus angkat besi dan itu nggak bisa cuman sehari aja, besok bolong lagi enggak. Tapi harus setiap hari dia bertekun ya. Ketekunan. Dan akhirnya menghasilkan tahan uji. Jadi tahan uji dibilang di sini menimbulkan pengharapan. Wow. Ternyata ada begitu banyak harta karun yang luar biasa di balik penderitaan itu ya. Pertama tadi ketekunan, terus dari ketekunan tuh nimbulin tahan uji. Dan tahan uji itu bikin kita bisa berharap. Bisa berharap. Jadi kita berharap ada dasarnya loh ya. Iya betul kita berharap. Ada dasarnya kita berharap, nggak cuma sekedar aku punya pengharapan, aku punya kepercayaan, aku pasti ini, tapi dasarnya apa dulu? Prosesnya kita bisa lewati nggak? Karena prosesnya itu sakit loh. Karena pada saat prosesnya sakit, kita mau terus bertekun nggak sih? Terus bersakit-sakit terus, tetap kuat nggak sih?
Habis itu kita bisa tahan uji, baru kita punya pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Oke? Oke, jadi kesimpulannya adalah kita mau tanya lagi, sibuk menderita dalam hal apa, saudara? Bersibuk-sibuklah bersama dengan Tuhan. Hadapi penderitaan saudara bersama dengan Tuhan. Pasti ada ujungnya dan pasti ada goalnya gitu ya. Saya jadi inget ya, tambahan sedikit ya. Gak apa-apa, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Bahkan sekalipun tidak kita dapatkan apa yang kita mau ya, kita tidak mendapatkan apa yang kita mau ya kan, tetap tidak mengecewakan. Nah, ini luar biasa. Aduh Tuhan, ini amazing ya. Tidak mengecewakan. Jadi walaupun itu yang kita inginkan kadang kita nggak terjadi, kita nggak dapat, tetapi percayalah bahwa itu tidak akan mengecewakan. Tuhan tahu yang tepat, yang terbaik. Oke. Jadi ketika tidak ada rasa kecewa, disitulah Anda berhasil dalam penderitaan Anda. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Next lagu. Selesai Pak, ini udah Pak. Kan ini ngobrol singkat Pak. Ada satu pujian saudara. Ya. Satu pujian jadi penutup. Pembicaraan kita, bincang-bincang kita tentang bermegah dalam penderitaan. Bahwa pasti menuai saudara, pasti menuai kok. Gak terus-terusan kita menderita. Amin saudara. Gak terus-terusan kita menderita. Tuhan ngerti bahwa semua ada ujungnya, dan apa yang saudara tabur, saudara akan menuai dengan sorak-sorai. Ada sukacita, betul. Ada sukacita ketika kita menuai nanti. Oke? Mari kita pujikan sama-sama. Sukacita penuaian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur sambil mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan Dia pulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi, dan waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur sambil mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Mau berjalan Tuhan, berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Yang menabur sambil mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Bawa kami terus jalan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Jadi Terus bersuka cita. ya, terus bersuka cita. Ada pesan lagi Pak David, terus bersuka cita dari Bu Vero. Sama lah. Sama lah,
terus bersukacita. Jadi sangat penting sukacita itu saudara. Apalagi kalau pas lagi menderita ya, itu sangat penting. Kita aja ya, saya bayangin dari tadi. Kita ngomong menderita tapi sambil ketawa terus ya. Tuhan ini loh saudara dahsyat. Oke. Iya ya, betul. Itu loh contohnya bermegah dalam penderitaan. Oke, yes. Oh berarti Puji kita ini Tuhan. menderita ya. Gak kayak orang menderita tapi ya. Oke. Sampai ketemu pada uploadan ketemu, berikutnya. saudara. Tetap Tuhan semangat Yesus. saudara, tetap berharap. Yes. Ingat berharap ada dasarnya. Ya. Oke. Setia dengan penderitaan kita karena kita akan bermegah. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati. Tetap kuat, tetap bermegah Haleluya. apapun keadaan saudara. Tuhan berkati. Bye. Yes. God bless you. God God bless you.